Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyana Fitri Nurhalisa dari kelas 12.5 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Orde Baru, khususnya di bidang politik. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih masa pemerintahan Orde Baru itu dipimpin oleh presiden siapa ya kira-kira? Kalau teman-teman ingat, di media sosial itu sempat viral sama yang namanya meme, dan captionnya yaitu "Piye kabare bro, cik penak zamanku ta?" Bener banget. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto memimpin pada tahun 1966 hingga 1998. Presiden Soeharto memimpin selama 32 tahun lamanya. Lalu, apa aja ya kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang telah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto? Langsung aja kita ke pembahasannya. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto mengenalkan konsep dui fungsi ABRI, yang mana ABRI memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan maupun pemerintahan sipil. Selanjutnya, pada masa Orde Baru terjadi persatuan atau penyatuan dari berbagai partai politik dan menghasilkan 3 partai politik besar, yakni Golongan Karya, 3P, dan juga PDI. Partai Golongan Karya inilah yang berhasil menyongsong Presiden Soeharto untuk menjabat selama 32 tahun lamanya. Selanjutnya, terjadinya pembunuhan secara misterius kepada para mahasiswa dan juga para politikus. Kenapa ya mereka bisa dibunuh? Jadi, para mahasiswa ataupun para politikus yang berhasil mengkritik atau mengkritisi pada masa Orde Baru, mereka akan dicari dan juga dibunuh secara misterius. Lalu yang terakhir dan akan saya perdalam pembahasannya di sini adalah tragedi Trisakti. Demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, yang mana saat mahasiswa Trisakti turun ke jalan untuk mengemukakan pendapat dan juga gagasan mereka untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demonstrasi awalnya berjalan biasa saja, aman dan tertib. Namun, setelah aparat militer ataupun aparat kepolisian dengan senjatanya menembak dan mengenai 4 mahasiswa Trisakti. Dan 4 mahasiswa Trisakti ini tewas. Dan 4 mahasiswa Trisakti ini digunakan sebagai simbol bahwa rakyat Indonesia sedang memperjuangkan yang semestinya didapat. Lalu, tepat 9 hari setelah kejadian tragedi Trisakti tersebut, tepat pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Presiden Soeharto dinyatakan turun jabatan. Hingga saat ini, Presiden Soeharto belum dinyatakan sebagai pahlawan nasional, padahal sudah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun lamanya.
Jika menurut orang-orang yang hidup pada masa Soeharto, mereka berpikir bahwa hidup mereka nyaman, damai, tentram. Namun kekurangannya adalah tidak bisa mengemukakan pendapat secara luas. Berbeda dengan masa kini, yang mana saat ini pada era reformasi, kita bisa mengemukakan pendapat secara terbuka, lantang, dan bahkan di berbagai platform media sosial secara langsung, bahkan bisa sampai mengkritik seorang presiden. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan